Assalamualaikum. Soal tidur ini bisa lebih sulit dari fasting loh. Kalau puasa itu semuanya terjadi di saat kita melek kan ya. Ilmu tidur ini masih terus evolving. Di Indonesia sendiri makin kesini ada tuh dokter yang certified sebagai ahli ilmu tidur. Walau begitu jumlahnya bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Itu tangan manusia. Kalau ular gak ada tangannya. Kok kesono-sono, sorry. Sebelumnya kita udah bahas ancar-ancar sebaiknya kita start tidur jam berapa. Kalau muda-mudi bisa sampai tengah malam, asal jangan ancur-ancuran. Dewasa rata-rata itu bisa jam 11-an. Kalau 40 ke atas, sebaiknya bisa lebih sore, jam 9 gitu. Kemudian, sebelumnya lagi, kita juga sudah pernah kasih ancar-ancar tentang seberapa lama durasi tidur rata-rata harian. Paling minim itu 5 jam. Tapi untuk durasi ideal ada dua pendapat. Yang progresif menyarankan terbaiknya itu 6-6,5 jam, sedang WHO atau kalangan konservatif merekomendasikan 8 jam. Beres nih, start terbaiknya kapan? Sudah. Durasinya berapa lama? Sudah. Kalau untuk para muda-mudi, selesai urusan. Akan tetapi, lah ini, kayak Sri Mulat ini kalau habis akan tetapi terus mandek. Untuk yang di usia kritis, ada tuh yang mengeluh, badanku cekot-cekot, benjut menyonyo, oh alah, keluhannya bukan gitu ding, kali itu tadi nggak ada hubungan. Tabu sih kabeh kapok. Serius sekarang keluhan tipikalnya gini, saya tuh udah otomatis tengah malam pasti kebangun, gimana nih? Nah, kalau kalian mengalami seperti itu, kesimpulan pertama, kalian tidak muda lagi. Tidak muda lagi, ini istilah yang dihaluskan, halus bener. Kalau muda-mudi sejati itu biasanya bablas aja kan ya, gampang tidur, susah bangun. Kak, bangun kak, dah subuh nih. Malah ngilurnya kemana-mana. Dah gitu melungker lagi, gubrak. Kalau yang susah tidur, gampang bangun. Lah itu biasanya umur sudah di atas 40, nasib tuh. Bener bro, saya juga sama, malam pasti kebangun. Jadi kalau harus tidur 6 jam, prakteknya susah. Siang jadinya terus aja gampang ngantukan. Kalau bos kasih pengarahan, biasanya langsung aja bakat ngantuk itu menjadi-jadi. Tapi kalau terus ditemenin sama yang bening seger-seger, nah langsung melek sih, bangun sebangun-bangunnya, gubrak. Menurut penelitian para ahli, di zaman purba, manusia mengatasi hal itu dengan cara mempraktekkan tidur multifase atau multiphasic sleeping. Ada juga yang bilang bifasic, 2 fase, kalau fasenya cuma 2. Cara ini konon dulu dipraktekkan oleh para leluhur kita manusia purba itu. Ini purba beneran, bukan purba yang opungnya si butet. Tekniknya begini nih ya. Pertama, start tidurlah ada awal malam, seperti yang tadi direkomendasikan. Kedua, harus ada disiplin dan keteraturan. Jangan bedain antara weekday dengan weekend, makin teratur makin baik. Ketiganya, kalau kebangun malam, cek dulu malamnya jam berapa. Kalau malamnya udah nanggung mau pagi, stop. Jangan tidur lagi, langsung aja gaspol. Mau jam 5, setengah 5, langsung aktivitas. Gak usah meraktekin bifasik, udah telat. Ini ilmunya jagoan nih. Jagoan kan pertama kalah dulu, habis itu menang. Menangnya di hari kemudian, malam berikutnya sore aja udah bisa ngantuk. Kalau di bawah tidur bisa lebih mantap, lebih pules. Nah sebaliknya, kalau bangunnya masih jauh dari waktunya matahari terbit, masih kelewat dini hari, entah tengah malam atau masih setengah 4, praktekinlah teknik bifasik atau multifasik tadi. Persiapkan diri untuk tidur fase kedua. Caranya, kalian mesti bangun dulu, bangun beneran secara total. Tidur fase pertama harus disudahi, selesai. Jangan sekedar kelap-kelop, culang-cileng, tidur-tiduran dengan sia-sia. Ini mencontoh manusia purba tadi. Kalau malam kebangun, mereka ngecek sana-sini, memastikan tidak ada binatang buas menerobos ke tempat tinggalnya. Termasuk juga mungkin kadal buntung. Jadi, mesti ada aktivitas ringan, minum kayak ke toilet, senam ringan, tapi jangan makan-makan sekenyangnya. Kecuali kalau siangnya niat puasa, ya udah aja sahur. Kalau manusia soleh, bisa sholat tahajud juga, doa dikit-dikit dan banyakin istighfar kayak gitu tuh. Bahkan ada di Quran tuh anjuran untuk istighfar di waktu sahur di Ali Imran ayat 17. Intinya, tubuh itu mesti dikasih stres, tapi jangan kelewatan supaya kehitungnya stres positif. Habis itu, kalau udah timbul capek dikit-dikit, maafan tidur lagi, fase kedua. Umumnya ya, kalau yang disela dengan stres positif kecil-kecilan gitu, fase keduanya itu lebih jos daripada yang langsung berusaha tidur lagi begitu saja tanpa ancang-ancang. Ini bisa dimodifikasi.
jadi multifase. Ditambah tidur tambahan lagi kalau waktunya masih memungkinkan. Di waktu duha atau di waktu sekitar itu juga bisa jadi tambahan tidur siang. Tapi sebaiknya pas pergantian hari dari gelap ke terang, jangan tidur. Kalau tidur pas di pergantian waktu itu, kehitungnya circadian mismatch, ritme jam biologis, ketelatan menyesuaikan dengan ritme matahari itu kurang sehat. Kita sudah pernah bahas. Ada hadis juga bahkan dari Rasulullah SAW yang mendiscourage kita untuk tidur di saat pergantian hari terang ini. Walau alam soal kesahihannya. Nah, kalau di awal-awal gagal dapetin tidur fase kedua yang pules, jangan putus asa. Namanya prakteknya baru-baru kan ya. Coba lagi dan lagi. Setelah pembiasaan, mestinya jadi jarang gagal. Dan sama juga dengan fase kedua. Fase ketiga ini, supaya kualitasnya dapat, yang terbaik mesti diawali dulu dengan aktivitas yang menimbulkan stres positif. Bahkan, tidur sejenak di waktu duha itu ada namanya, yaitu tidur kailullah kalau menurut sunnah Rasul, atau dalam istilah para sleep scientist disebut power sleep atau power nap. Berikutnya lagi ya, mesti dicermati kalau teknik ini nggak berhasil juga, biasanya itu karena ada masalah. Ya udahlah, masalah itu mesti diatasi. Di usia yang tidak muda lagi, kualitas tidur bisa keganggu oleh nyeri tulang otot, gangguan saluran cerna, sakit kepala kayak gitu. Saya sendiri pernah testimoni kan ya, bagaimana tulang otot terus bisa hilang setelah intermittent fasting diintensifkan. Habis itu kualitas tidur membaik lagi. Gitu deh. Baiknya, demi agar durasi tidur tercukupi, kalau dasarnya memang tidak bisa tidur satu fase sekali jalan seperti anak muda, diaturlah agar tidur itu bisa 2 fase atau multifase. Sekali lagi, agar fase kedua efektif, saat malam kebangun harus bangun beneran dan terus ciptakan sedikit stres positif. Berdasar sejumlah penelitian tentang evolusi manusia, tidur beberapa gelombang multifase itu alami, sesuai kebiasaan leluhur kita dulu, dan dengan agama Islam juga bisa nyeklik. Untuk tips dan teknik yang lebih sahih, silakan aja di googling lebih lanjut. Bagaimanapun, ilmu tidur atau sleep science masih terus berkembang. Semoga kita semua sehat selalu dan hidup kita penuh keberkahan. Amin.